dengan aku, masih dengan Dewi Tamas dari Wanderlust Spa. Kali ini aku akan memberikan review hotel yang ada di Nusa Dua Bali. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman ingat beberapa video sebelum ini aku sempat bilang kalau setelah trip panjang kemarin Jawa Bali itu kulitku luar biasa amburadul, begitu juga dengan Panji. Nah, kita mulai perawatan nih, begitu pulang ke Jakarta kan udah membaik kondisi kulitnya. Terus sekarang kita levelnya lebih advance. Aku mencoba memakai masker secara teratur. Pemakaian ini udah hampir sebulan juga. Dan tapi masker ini cuma dipakai cuma 2 kali seminggu teman-teman. Kalau di aku ya, aku sama Panji boleh antara 2-3 minggu sih sebaiknya idealnya. Nah, ini dia masker terbaru dari Scarlett. Buat Panji aku pakein yang namanya Herbalism Mugwort Mask karena kulit dia cenderung berminyak dan berjerawat. Sementara aku pribadi pakainya Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask karena kulitku normal ke kering. Seperti apa masker ini? Sama-sama kita lihat ya. Ini masker pilihanku yang sesuai dengan jenis kulitku yang normal to dry. Ini masker udah tersedia spatula di dalamnya teman-teman, jadi akan terjamin higienitasnya, gak kecolek-colek tangan, dan praktis kemasannya tuh terbuat dari plastik, jadi aman dibawa traveling. Aku pakai masker ini cukup dengan cuci muka aja pakai facial washnya Scarlett yang wangi itu, aku suka ya. Kemudian apply masker ini 10-15 menit aja, nggak perlu nunggu kering, lalu bersihin aja mukanya seperti biasa. Sejak pertama kali pakai, aku udah langsung berasa efek soothing dan calming di kulit mukaku. After feel-nya membuat kulit mukaku terasa lebih hydrated karena di dalam gel mask ini mengandung Centellia asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, grape water, dan damas rose water. Ada juga 7 berries yang kaya antioksidan, jadi membantu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi anti-aging. Dan gak lupa ada vitamin C, juga niacinamide, andalannya Scarlett yang bikin kulit kita jadi lebih cerah. Kalau yang hijau ini masker pilihannya Panji. Masker ini pemakaiannya juga sama, cukup 10-15 menit aja, tapi sebelumnya pastiin udah cuci muka yang bersih. Nah, di dalam masker Mugwort Mask ini mengandung mugwort, chlorphylline, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Di masker ini juga mengandung bambu karkol, green tea, dan niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. After feel-nya tidak terasa kering, tenang aja teman-teman, karena mugwort dan allantoinnya membantu kulit lebih hydrated. Untuk bulir-bulir di dalam maskernya memang tidak terlalu banyak dan tidak kasar juga. Overall, kalau menurut Panji, dia suka tipe masker yang kayak gini. Untuk bapak-bapak kayak dia, bikin kulit tetap terasa keangkat sel matinya, tapi nggak bikin iritasi. Jadi kalau aku ingetin dia untuk pakai masker ini, dia nggak kapok. Oh, teman-teman yang punya kulit yang berbeda nih, kan suka ada yang T-zone-nya beda jenisnya, itu bisa di-combine pemakaian maskernya dengan yang pinky tadi, yang si soothing gel mask. Oke, itu tadi review dan singkat aja penjelasan tentang Scarlett masker yang udah aku cobain. So far ini dia kondisi bare face kulit aku, belum pakai krim apa-apa nih teman-teman. Sejauh ini sangat lebih cerah dari kemarin pulang liburan. Kemudian flek hitamnya juga udah mulai tipis. Lalu yang jelas kayak fluffy gitu, lembab tapi nggak minyakan kulitku. Jadi aku happy banget pakai produk face care-nya Scarlett. Nah, teman-teman yang mau coba juga masker ini, aku udah sertakan ada link pembelian di description box, tinggal diklik. Bisa juga lihat Instagramnya Scarlett, ada juga linknya untuk cari tahu lebih banyak kebutuhan apa yang cocok untuk kulit teman-teman. Jangan kemana-mana karena ada review video lengkap tentang hotel yang ada di Nusa Dua. Ikutin ya. Hai teman-teman, ini hari ke-8 di Bali. Kita dari minyak dari Double Six, habis nyepi di sana. Sekarang mau ke area Nusa Dua lagi, pindah hotel ke dalam kompleks ITDC. Kemudian akan stay di sana mungkin 4 harian karena anak-anak masih PTS, jadi nyari yang lingkungannya kondusif buat belajar.
nanti sama-sama kita lihat, oke? Jangan bosan karena perjalanannya masih panjang. Dadah. Ini perjalanan menuju hotel selanjutnya. Lokasi hotelnya berada di dalam komplek ITDC. Hotel ini sudah cukup tua sebenarnya, tapi ternyata setelah aku stay di sana, this is one of our favorite hotel in Nusa Dua. Karena walaupun usianya udah jauh, nggak boleh bilang tua, tapi fasilitasnya luar biasa. Lihat nih, dari lobinya aja masih megah, masih terawat dengan baik. Dan dimana-mana kan lobby ini kan emang first representative dari suatu hotel ya. Jadi begitu masuk ke area lobby dengan maintenance yang sangat baik, aku yakin stay di sini, kebetulan kami stay 4 malam, 5 hari 4 malam itu akan memorable. Kami stay di family suite, itu di lantai 4 di tower 1. Ini tower yang paling dekat dengan lobby dan restoran. Family suite ini terdiri dari 2 lantai. Yang lantai bawahnya ini adalah kasur yang buat anak-anak, twin bed. Terus ada meja makan di situ, kemudian ada toilet di situ. Oh, kita dapat anniversary cake nih karena kebetulan memang waktu booking nginfoin kalau kita lagi anniversary trip. Nah, ini untuk di lantai dasarnya itu langsung connect dengan balkon yang view-nya ke garden dan pool yang ada di bawah. Yang bawah itu pool access room ya, jadi memang kamar-kamar yang langsung connect ke private pool gitu. Dibilang ke private pool karena memang bukan untuk publik, ini hanya untuk yang stay di kamar yang ada di bawah situ. View di sini menyenangkan sekali, vibe-nya berasa Bali. Oke, let's go ke lantai atas. Ini master bed-nya, king size bed, kemudian connect dengan ensuite bathroom-nya yang ada bathtub di situ, kemudian ada showernya bergabung ya, shower mandinya ini bergabung dengan bathtub, tidak terpisah dengan tidak ada shower box tersendiri. Walaupun layoutnya udah cukup lama dan aku pribadi menurutku butuh upgrade karena tinggi ceilingnya rendah nih, kejeduk si Panji mandi di sini, tapi kebersihannya masih top notch. Di lantai atas ini ada televisi, demikian juga di bawah, dan sambungan wifi di Melia tidak perlu dikhawatirkan, bagus. Anak-anakku yang berdua itu bisa ujian UTS mereka tanpa halangan yang berarti karena koneksinya lancar. Nah, ini view dari atas ke bawah dan gak perlu khawatir karena tangganya itu dikasih safety gate gitu, jadi gak bakal naik deh anak-anak kecil dari bawah. Oke, ini hari kedua di Melia, saatnya resort exploration. Nah, itu ada bagian pasir-pasir nih teman-teman. Ini khasnya di Melia, ada sand art gitu, jadi setiap tamu yang nginep di sini dengan occasion masing-masing akan dibikinin kayak beginian. Jadi make sure kalau kalian nginep di Melia, cari deh nama kalian di bagian walkway yang ada di tower-tower gini nih, paling lantai dasarnya pasti tertulis di situ kapan check-innya dan tujuannya, liburannya ngapain. Dari tower itu jalannya juga nggak begitu jauh menuju area kolam renang. Kolam renangnya yang resort style gitu ya, jadi memang yang lebar. Untuk kondisi pandemi yang belum berlalu ini aman karena nggak akan crowded, nggak akan desak-desakan sama tamu hotel yang lain. Dan nggak perlu khawatir juga karena memang resortnya luas dan aktivitasnya banyak. Setiap hari itu aktivitasnya luar biasa padat. Jadi teman-teman yang nginep di sana nanti akan dikirimin WhatsApp tuh, isinya kegiatan-kegiatan harian yang bisa diikutin baik untuk dewasa maupun anak-anak. Ini map dari resortnya bisa dilihat, terdiri dari berbagai macam tipe ruang kamar biasa dan villa. Villanya mostly berlokasi di
pinggir pantai. Ada banyak sunbed di sekitar kolam renang dan apa namanya ya bilangnya, bukan ini resort yang tipikal Bali banget gitu, yang asri, tanamannya banyak, pohon-pohonnya tinggi menjulang, dan jagoannya Nusa Dua dong tentunya, pantai yang landai, yang aman buat dimainin sama anak-anak. Ada jam-jamnya tertentu yang mereka memang pantainya pasang, tapi akan diberitahu sama pihak hotel kok, jangan khawatir. Anak-anakku yang nomor 1, nomor 2 itu udah bisa dengan santai bisa bermain tuh sampai ke tengah situ, karena mereka juga kasih kayak pelampung pembatas gitu yang kita nggak akan boleh lewat dari situ untuk menjaga tetap aman mainnya. Nah, aktivitas lainnya yang juga free adalah canoeing. Ini anakku yang bungsu main canoe sama Panji, aman selama didampingi sama dewasa. Anak yang saat ini usia anakku sekitar 3,5 tahun itu juga aman kok. Jangan khawatir, karena walaupun anaknya masih kecil disediain life jacket yang sesuai dengan ukuran badan mereka, jadi insya Allah aman. Selain canoeing ini juga ada paddle surfing. Teman-teman yang mau paddle surfing, pakai paddle board gitu, itu juga lokasinya sama di sini. Dia available mulai dari jam 8 pagi, tapi tergantung dengan ombaknya, kapan pasang, kapan surut, nanti diinfoin sama staff hotelnya. Nah, ini fun activity lainnya yang berbayar nih. Kalau ini aku kalau nggak salah 50.000 ya per jam, pedal go-kart. Nah, ini ukurannya macam-macam, bisa dipilih sesuai dengan siapa yang mau main. Dari anak yang kecil sampai orang dewasa bisa main pedal go-kart ini, dan ini bisa dibawa jalan-jalan keliling sepanjang resort yang ada di Nusa Dua sampai mentok ke perbatasan yang ke Konrad ke Benoa, itu bisa tuh sampai situ. Ntar balik lagi arah ke Melia lagi, muter ke Merusaka, Inayas itu. Kalau selama jalan jalur ini, pathway yang sepanjang pantai ini bisa dilewatin, diperbolehkan buat jalan-jalan. Ini salah satu activity yang dinanti setiap habis sarapan sama anak-anakku. Muterin, ngeliatin pantai, kena angin laut. Aduh, happy lah. Inilah tujuan utama kayaknya kalau nginep di Nusa Dua. Kalau sepedanya free teman-teman, jadi sepeda ini juga disediain berbagai macam ukuran, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Ada yang pakai boncengan kayak gini yang aku lagi pakai, aku bonceng Daud tuh. Ini free kalau sepeda, tapi kalau yang tadi pedal go-kart itu berbayar. Ada juga pura ya kalau nggak salah, di sampingnya Melia itu, yang memang kalau kesana nggak boleh pakai baju sembarangan gitu. Jadi ini kayak tuh Panji nggak pakai baju gitu nggak boleh tuh, dia harus pakai kaos kalau untuk masuk ke area yang kayak pulau terpisah, nggak terpisah sih, tapi emang ada jembatan di situ tuh buat naik ke area pura itu. Dari situ bisa ngeliat, ini aku ada footage-nya. Tuh lokasi tuh yang di ujung situ tuh yang rada bukit gitu. Nah, kita bisa naik sampai ke situ. Walaupun sepedanya emang banyakan sih dijinjing ya jadinya, karena jalannya nggak rata. Naik turun. Nah, ini dia namanya Pura Nusa Dharma. Dari sini tuh ada sisi perbatasan yang memang bisa ngelihat area orang-orang pada surfing tuh, belajar surfing tuh, pada ngambang-ngambang di kejauhan. Karena katanya memang di daerah sini ombaknya lumayan besar, jadi para surfer pemula banyak yang belajar dari situ tuh. Ini area kids clubnya Melia. Jadi setiap malam dari sore, dari jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam, mereka ada
kegiatan movie night. Tapi sebelumnya dari jam 6 itu mereka bikin marshmallow by the beach gitu. Jadi kita bakar-bakar marshmallow. Sayangnya aku nggak punya videonya. Kita tinggal datang ke pinggir pantai, udah ada api unggun di situ, dan anak-anak diajarin cara bakar marshmallow lalu dimakan bareng-bareng. Nah, setelah itu nanti 6:30-nya mulai tuh acara movie night di depan Kids Club gitu, outdoornya, sambil bagi-bagi popcorn gratis, boleh makan sekenyang-kenyangnya. Dan ini activity ini nggak berbayar teman-teman, gratis dan tersedia setiap hari. Kalau weekend, kalau nginepnya weekend itu juga ada, weekend atau hari Kamis. In between itu aku lupa harinya karena kelamaan nginep di situ. Jadi itu ada carnival for the kids gitu. Jadi kayak suasana karnaval gitu, ambil-ambil kado segala macam, lempar-lemparan tanah gitu-gitu deh, seru. Nah, ini area indoor Kids Clubnya Melia yang baru renovasi. Keren banget, bersih, dan mainannya beraneka macam. Memang untuk area indoor ini lebih spesifik ditujukan ke anak-anak balita ya. Kalau kayak anakku yang dua pada gede-gede, mereka nggak terlalu tertarik lagi main di indoornya Kids Club ini. Mereka udah asik sendiri karena udah pre-teenage gitu. Jadi Daud yang bungsu yang seneng main di sini karena banyak banget mainannya. Dan saat aku nginep di sana, udah beberapa tamu mancanegara udah mulai pada datang kan. Jadi kayak si anak setengah-setengah bahasanya bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini senang punya teman buat ngobrol, walaupun sama-sama nggak nyambung berdua. Bukan berdua, waktu itu rame-rame malah. Tapi mereka bisa berkomunikasi dengan caranya mereka. Lihat tuh, mainannya lengkap ya, dan bersih kok, tenang, jangan khawatir, karena memang setiap ada sesi-sesi mereka melakukan disinfektan di dalam area sini. Staff Kids Clubnya pun luar biasa ramah, sampai Daud tuh betah banget. Itu masih duduk, itu bisa sampai guling-gulingan, main beginian, betah banget diladenin sama staff Melia yang outstanding lah menurutku. Jadi waktu pertama kali masuk hotel nih, di depannya tuh kayak nggak kelamaan ya kita ya, 5 hari di sini. Ternyata begitu masuk, ya ampun, terjawab sudah kenapa banyak tamu-tamu Melia ini yang betah, karena bener-bener nggak sempet bosen, nggak sempet bengong. Ada aja yang perlu dikerjain dan dinikmatin selama di Melia. Ini area outdoor, kalau lagi siang ada buat basketnya, ada bisa ada gawang tuh buat main bola tuh. Panji sama Daud lagi main bola di situ. Kemudian ada seating buat orang tua duduk di corner kayak gini yang nyaman. Pas di sampingnya Kids Club ini sendiri tuh ada area buat ngopi sebenarnya teman-teman. Itu juga kopinya enak, wajib dicoba sama cake-nya. Aduh, ngiler. Oke, ini area buat sarapan. Aku kehilangan footage pintu masuk restorannya. Saat aku nginep di sana, kita ada sempat pindah beberapa restoran karena tergantung okupansi jumlah tamu yang nginep saat itu. Waktu rame, kami disediain prasmanannya di di area restoran yang cukup luas. Tapi ada hari yang tamunya sedikit, jadi kita dipindahin ke restoran yang kecil. Makanannya macam-macam menunya, jadi bisa dipilih setiap harinya, juga variasinya banyak. Aku sih selama nginep di sana 5 hari belum sempat ngerasain bosen. Sayangnya aku nggak nyampe ngerasain nginep sebulan ya. Jadi nggak bisa cerita kalau nginep sebulan bosen nggak, menunya muter nggak gitu. So far 5 hari cukup, nggak kebirit-birit mau nyobain segala macam aktivitinya. Sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.